Ketika garis merah yang hanya bisa dilihat segelintir orang mulai terputus satu persatu, kematian pun datang tanpa bisa dicegah. Hujan turun sejak sore, membasahi kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu jalan berpendar sendu, memantulkan cahaya di genangan air yang mulai meluap ke trotoar. Di ruang otopsi Rumah Sakit Umum Cendana, seorang pria berdiri dengan jas hujan yang masih basah, menatap tubuh seorang perempuan muda yang terbujur kaku di atas meja baja dingin. Namanya Ardi Wijaya, seorang detektif yang dikenal tidak banyak bicara, namun memiliki intuisi tajam. Sudah 5 minggu berturut-turut ia bergelut dengan kasus yang membingungkan. 5 perempuan muda ditemukan meninggal dunia di lokasi yang berbeda, semuanya dalam kondisi yang nyaris identik. Tidak ada luka fisik, tidak ada tanda kekerasan. Namun ekspresi wajah para korban memancarkan ketakutan yang membeku. Awalnya Ardi mengira kasus ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan secara halus dan cermat. Namun sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai menghantuinya sejak kasus ketiga, garis merah tipis yang melayang di atas kepala para korban. Semula ia menganggapnya ilusi akibat kelelahan. Tapi semakin sering ia melihatnya, semakin jelas garis itu tampak, dan semakin ia sadar, garis tersebut bukan sekadar ilusi. Garis itu tampak seperti benang tipis, melingkar, lalu memanjang ke arah tertentu, seolah menghubungkan kepala korban dengan sosok lain yang tak selalu ada di tempat kejadian. Ia mengikuti arah garis itu, dan selalu berakhir pada satu fakta. Para korban memiliki hubungan seksual dengan orang yang dituju garis itu beberapa hari sebelum kematian. Anehnya, para laki-laki itu pun sudah meninggal, entah karena bunuh diri, kecelakaan, atau lenyap tanpa jejak. Ardi tidak menceritakan temuannya kepada siapapun. Bahkan tidak pada rekan-rekannya. Ia tahu betapa absurd kedengarannya. Tapi nalurinya menuntunnya untuk mencari lebih jauh. Suatu hari, penyelidikan membawanya ke sebuah SMA swasta di Jakarta Selatan. Korban kelima adalah guru bimbingan konseling di sekolah tersebut. Saat Ardi datang ke lokasi, hujan kembali turun deras. Di tengah lapangan yang tergenang, seorang siswi tampak berdiri sendirian, menatap langit kelabu dengan wajah tanpa ekspresi. Gadis itu bernama Anissa Rahma, murid kelas 12 yang dikenal pendiam namun cerdas. Ketika Ardi secara tidak sengaja menatap arah pandangannya, ia tercengang, karena di atas kepala gadis itu, tampak garis merah yang bercabang ke berbagai arah. Lebih mengejutkan lagi, Anissa juga menatap balik padanya dengan tatapan penuh pemahaman, seolah tahu bahwa pria di hadapannya bisa melihat hal yang sama. Anissa adalah satu-satunya orang lain yang ia temui yang bisa melihat garis merah itu. Anissa mengaku sudah bisa melihat garis merah sejak kecil. Ia tidak tahu asal-usulnya, hanya tahu bahwa garis itu muncul begitu seseorang memiliki hubungan intim atau keterikatan emosional yang kuat. Namun akhir-akhir ini, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, beberapa garis menghilang secara tiba-tiba. Bukan memudar, tapi terputus, seperti benang yang digunting dengan paksa. Dan setiap kali itu terjadi, tidak lama kemudian seseorang akan ditemukan tewas. Yang lebih mengganggunya adalah kenyataan bahwa salah satu guru di sekolahnya, seorang perempuan muda bernama Bu Maya, tidak memiliki garis merah sama sekali. Tidak ada satupun. Tidak ada sisa, tidak ada bekas, tidak ada percabangan. Seolah Bu Maya bukan bagian dari jaringan kehidupan manusia biasa. Ardi mulai menyelidiki lebih dalam latar belakang Bu Maya. Ia menemukan keanehan, 3 tahun hidupnya tidak tercatat dalam administrasi negara. Tidak ada data tempat tinggal, tempat kerja, bahkan jejak medis. Kemunculannya di sekolah pun terkesan mendadak. Meskipun dikenal sebagai guru yang baik dan dicintai murid, Bu Maya selalu tampak berada di luar ritme, seolah-olah tidak benar-benar hadir di dunia ini. Penyelidikan membawa Ardi dan Anissa pada jejak yang lebih tua. Di perpustakaan tua di Bilangan Menteng, mereka menemukan referensi pada naskah kuno yang menyebut tentang pemutus jejak, makhluk tak dikenal yang berjalan di antara manusia, mengambil kembali jejak cinta dan hasrat dari orang-orang yang dianggap terlalu kotor untuk mengingat. Menurut legenda, pemutus jejak hanya muncul ketika hubungan manusia diliputi oleh kebohongan, manipulasi, dan eksploitasi. Makhluk ini akan memutus ikatan, secara harfiah, dan menghapusnya dari kesadaran kolektif, membuat orang kehilangan ingatan, identitas, bahkan keinginan untuk hidup. Ardi tak percaya tahayul,
Tapi kasus-kasus yang ia hadapi terlalu sinkron dengan cerita itu. Semua korban adalah orang yang pernah menyakiti pasangan mereka, perselingkuhan, pemaksaan, atau pemanfaatan emosi. Semuanya memiliki garis merah yang tidak alami, dan semuanya meninggal setelah garis mereka terputus. Suatu malam, Ardi memutuskan menghadapi Bu Maya langsung. Ia mendatanginya di ruang guru saat senja, ketika sekolah telah sepi. Tidak ada konfrontasi, hanya tatapan yang lama dan dalam. Dan dari sinar mata Bu Maya, Ardi mengerti, perempuan itu bukan manusia biasa. Mereka tidak pantas membawa luka yang mereka ciptakan, ucap Bu Maya dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya tidak mereka miliki. Sebelum Ardi sempat menjawab, Bu Maya menyentuh dadanya. Dalam sekejap, garis merah di atas kepalanya menghilang. Ia merasa jiwanya kosong, seperti lupa siapa dirinya. Kilas balik tentang seseorang yang pernah ia cintai hilang seketika. Namun ia tidak mati. Karena tepat sebelum kenangan itu lenyap sepenuhnya, garis baru muncul, garis merah tipis yang tumbuh pelan-pelan dan terhubung pada satu titik, kepala Anissa. Hubungan itu bukan hubungan fisik, tapi keterikatan. Rasa percaya. Keinginan untuk saling melindungi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bu Maya tersenyum untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi, menghilang di tengah kabut dan hujan malam yang tak berkesudahan. Ardi tak pernah melihatnya lagi. Namun ia terus melanjutkan pekerjaannya, kali ini bukan hanya sebagai detektif, tapi sebagai penjaga, berusaha menyambungkan kembali garis-garis yang putus, bukan untuk memaksa cinta atau mengungkap dosa, tapi untuk menjaga agar manusia tetap punya alasan untuk hidup. Dan di sampingnya, Anissa tumbuh menjadi seseorang yang memahami bahwa garis merah itu bukan tentang hasrat, melainkan tentang konsekuensi. Tentang bagaimana satu keterikatan bisa menyelamatkan atau menghancurkan.